Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Muji Rahayu Ningsih Samarinda. Ini adalah resep keripik tempe tapioka yang rasanya sangat enak dan bikin nagih. Cara membuatnya sangat mudah, bahannya sangat irit. Dengan modal dimulai 10.000 sudah bisa membuat keripik yang enak ini. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Bahan-bahan yang dibutuhkan, di sini ada tempe yang belum jadi. Ini saya beli di pasar. Harganya itu Rp5.000 per 3 bungkus. Ini bisa juga dibeli pada pengusaha tempe yang ada di sekitar rumah kita. Bisa juga pesan di penjual sayur, minta dibawakan tempe yang belum jadi. Bahan selanjutnya adalah tepung tapioka. Saya pakai merek Rose Brand ya. Kemudian siapkan juga plastik untuk membungkus. Ini plastik ukuran 7 x 15 cm. Ini adalah plastik yang biasa dipakai untuk membungkus lontong. Oke, sekarang kita tuangkan tepung kanjinya. Kita pakai ukuran 1:1 ya. Karena berat tempenya tadi adalah 300 gram. Jadi kita gunakan tepung tapiokanya juga 300 gram. Jangan lupa sambil dibersihkan kalau ada kotoran yang masih terikut. Misalnya kulit kedelai yang tercampur di dalam tempe. Aduk-aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Setelah ini, kita akan melanjutkan mengaduk menggunakan tangan. Dan ini adalah proses yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan ini tangan saya sudah bersih ya. Kita remas-remas tepung dan tempenya. Dan proses ini memakan waktu kira-kira 5 menit. Karena kita akan memastikan kedua campuran ini benar-benar tercampur rata dan menjadi agak sedikit lembab. Aduk-aduk dan pastikan hingga ke dasar wadah sambil terus diremas-remas supaya ragi yang ada dalam tempe dapat menyatu dengan tepung kanjinya. Oke, ini sudah cukup. Aduk lagi dengan spatula hingga ke dasar wadah. Saatnya untuk membungkus. Dan tahap ini pun sangat penting untuk diperhatikan supaya tidak gagal. Isi plastiknya hingga setengah dulu, lalu padatkan dengan cara ditekan-tekan hingga benar-benar padat. Jika kurang padat, maka akan berpotensi gagal. Jadi benar-benar harus ditekan-tekan hingga menjadi sangat padat. Baru diisi kembali dan dipadatkan lagi. Demikian seterusnya hingga plastiknya terisi penuh. Setelah plastik terisi penuh, rapikan bagian pinggirnya dengan menggosok-gosok supaya bentuknya rapi. Jika kita sudah yakin bahwa ini benar-benar sudah padat, baru kita akan ikat ujungnya, tarik bagian ujung plastik, supaya lebih mudah untuk disimpulkan. Atau boleh juga diikat menggunakan tali rafia, atau menggunakan karet gelang. Oke, saya akan perlihatkan sekali lagi proses pengisian bahan ke dalam plastik, supaya tidak ada yang gagal paham. Lihat ya, saya menekan dengan sangat kuat, bahkan plastiknya sampai melar, karena saya mau ini benar-benar menjadi sangat padat. Jangan khawatir, ini bisa sambil dirapikan ya. Lalu isi kembali, kemudian dipadatkan lagi, dan seterusnya. Dan sekarang saya sudah selesai membungkus semuanya. Kita akan tusuk-tusuk plastiknya menggunakan tusuk gigi untuk membuat lubang-lubang kecil. Seperti ini caranya ya. Dan kerjakan semuanya hingga selesai.
Oke, ini sudah selesai ditusuk-tusuk semua. Sekarang kita akan simpan. Letakkan dalam wadah dengan posisi berdiri. Kemudian ini akan kita simpan selama 2 hari atau 2 kali 24 jam. Oke, ini sudah 2 hari, tempenya sudah jadi. Saatnya kita akan potong-potong. Siapkan pisau yang sangat tipis. Ini saya menggunakan cutter ya. Ini saya beli di pasar, harganya Rp2.000. Dan kemudian kita juga akan membuat bahan pencelup, yaitu bawang putih, garam, dan juga kaldu ayam. Ini bawang putihnya saya parut, kemudian ditambah dengan air. Kita tambahkan air agak banyak, karena bahan pencelupnya ini akan cepat habis. Sekarang kita potong-potong tempenya setipis mungkin dengan menggunakan pisau cutter. Pada tahap ini butuh ketelitian dan ketelatenan supaya kita bisa mendapatkan irisan tempe yang benar-benar tipis sehingga hasil keripiknya nanti menjadi renyah dan kriuk. Perhatikan ini potongan keripik saya masih agak terlalu tebal. Jadi kita harus membuatnya lebih tipis lagi. Nah, potongannya seperti ini ya. Supaya nanti hasilnya kriuk saat digoreng. Dan ini adalah hasil potongan 1 bungkus tempe. Lumayan banyak ya. Saya akan memotong 1 lagi. Dan 2 sisanya akan saya simpan di kulkas. Nah, ini hasilnya 2 bungkus tempe yang sudah saya potong-potong tipis-tipis. Sekarang saatnya kita akan menggoreng. Panaskan minyak dalam wajan. Gunakan api sedang cenderung kecil saat menggoreng. Celupkan tempe ke dalam bumbu. Lalu masukkan satu persatu. Karena tempe ini mudah menempel satu dengan yang lain. Jadi saat menggorengnya, saat kita memasukkan tempe ke dalam minyak, usahakan tidak mengenai tempe yang sudah dimasukkan lebih dulu, supaya tidak menempel satu dengan yang lainnya. Celupkan tempe ke dalam air bumbu, kibas-kibaskan lalu masukkan ke dalam minyak panas. Gunakan hanya sedikit garam, supaya tidak keasinan, karena sifat tepung tapioka sangat menyerap air. Kita akan menggunakan teknik 2 kali penggorengan supaya tempenya benar-benar kriuk, tidak alot, walaupun saat memotong kadang-kadang ada yang terlalu tebal. Jika pakai teknik 2 kali penggorengan, maka keripiknya akan matang merata, walaupun ada irisan yang terlalu tebal. Oke, ini sudah cukup. Kita akan segera angkat keripik tempenya. Kerjakan hingga semuanya selesai. Jika semua irisan tempe sudah tergoreng, maka kita akan lanjutkan penggorengan yang kedua. Pastikan minyaknya sudah panas. Lalu masukkan semua tempe yang tadi sudah kita goreng. Tunggu beberapa saat. Ini pakai api sedang ya. Sambil sesekali diaduk. Dan ini prosesnya tidak lama. Hati-hati jangan sampai gosong. Oke, ini sudah cukup. Ini tidak sampai 1 menit ya. Saatnya kita akan angkat. Lalu tiriskan. Nah, ini dia keripik tempenya sudah siap, sangat cantik, kriuk, dan rasanya sangat gurih. Ini juga cocok untuk ide usaha. Karena ini bahannya sangat irit dan cara membuatnya sangat mudah. Jika kita memperhatikan langkah-langkahnya dengan tepat, maka dijamin anti gagal. Semua pasti bisa. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.